Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Febriana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dasar pada OBS Studio. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa OBS Studio ini adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh streamer-streamer game, bisa di Facebook maupun di YouTube. Oke, jadi untuk kalian yang ingin memasang ataupun menginstal aplikasi OBS ini, kalian bisa masuk ke browser kalian. Caranya kalian bisa gunakan Google Chrome atau Firefox. Sudah itu kalian masukkan kata kuncinya OBS Studio. Nah, di sini sudah ada. Kemudian, nah ini ada website obsproject.com. Nah, jadi kalian gak usah khawatir karena OBS Studio ini adalah aplikasi broadcast software yang gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Oke, jadi di sini ada halaman utamanya dari OBS Studio. Kita kenalan dulu di bagian home ini ya, halaman home-nya. Nah, jadi OBS Studio ini sekarang itu sudah ada di versi 25.0.4. Dan ini untuk versi Apple dan Linux mungkin ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Kalau kalian menggunakan Windows, pasti kalian pilih yang ini. Kalau misalkan kalian pengguna Apple, kalian bisa pilih yang ini dan pilih yang ini kalau misalkan kalian pengguna Linux. Kemudian di sini ada tampilan dari OBS Studio-nya. Ya mungkin untuk kalian yang udah biasa menggunakan aplikasi OBS ini mungkin udah tidak asing ya dengan menu-menu yang ada di sini. Dan kita tidak akan menjelaskan semua fitur yang ada di OBS Studio. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang dasar ataupun bagian-bagian yang paling umum digunakan oleh saya pribadi gitu ya, untuk entah itu streaming ataupun recording. Nah, jadi ini ada fitur-fiturnya. Di sini ada fitur-fitur ya. Oke, kalau misalkan kalian ingin langsung mencoba, silakan kalian pilih Windows. Misalkan kalau kalian pengguna sistem operasi Windows, kemudian kalian bisa klik save file. Nah, berhubung kalau di komputer saya sudah ada, jadi saya tidak usah menginstalnya. Nah, kalau misalkan udah beres, kalian tinggal install. Nantinya akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari OBS Studio. Nah, sebelum lebih mendalam di menu-menu OBS Studio, ada menu yang paling sering saya gunakan, yaitu exit kalau kita ingin keluar dari OBS Studio ini. Kemudian ada setting. Untuk setting ini kita bisa merubah peraturan ataupun pengaturan-pengaturan yang bisa kita atur untuk OBS Studio ini. Kemudian Studio Mode. Nah, jadi kalau Studio Mode tampilannya seperti ini. Kemudian ada Stop Record. Nah, ini kalau saya kan sedang merekam ya. Jadi kalau misalkan tidak sedang merekam, ini posisinya di Start Recording. Kalau misalkan saya sedang merecord, berarti di sini menjadi Stop Record. Kemudian Start Streaming. Nah, ini untuk kalian yang mau live streaming game, misalkan kalian bisa pilih yang ini. Nah, sebelum itu biasanya saya masuk ke setting. Nah, kemudian di sini kan banyak sekali ya. Kalian hiraukan aja untuk bagian-bagian yang banyak ini. Untuk di general saya nggak begitu memperhatikan ataupun mengutak-atik. Nah, untuk bagian stream ini adalah stream key-nya. Kalau misalkan kalian mau live streaming di YouTube ataupun di Facebook Live gitu ya. Tapi untuk bagian live ini mungkin di
video yang akan datang yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk di outputnya, nah kalau misalkan kalian mau live streaming, itu kalian harus memperhatikan di bagian streaming ini. Maksudnya apa? Nah di sini ada video bitrate. Nah maksudnya kalian bisa sesuaikan dengan kecepatan internet yang kalian punya. Kalau misalkan di rumah kalian koneksi internetnya hanya 10 MB ya, 10 MB download, 1 ataupun 2 MB upload. Nah biasanya kalau yang pengguna IndiHome itu kan ada yang 10 MB, 20 MB. Nah untuk yang paket 10 MB itu adalah downloadnya. Nah kemudian untuk uploadnya itu biasanya cuma 2 MB gitu. Nah kebetulan di rumah saya itu menggunakan IndiHome yang paket 10 MB download ya, kemudian 2 MB uploadnya. Nah berarti yang harus diperhatikan adalah di video bitrate. Kalau kalian live streaming, misalkan live streaming di Facebook, kemudian kalian punya paket ataupun menggunakan layanan dari IndiHome di rumah kalian, itu paketnya 10 MB download dan 2 MB upload, itu kalian jangan lebih dari 1200 ya bitrate yang ini. Kalian tidak boleh lebih dari 1200 kbps. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian ini disetting di misalkan 2000, 2500, 3000, itu saya yakin nantinya, nah di sini pada saat kalian klik start streaming itu akan ada warna hijau ya. Nah biasanya di sini ada warna hijau. Kalau warna hijau di sini, kotak di sini, itu biasanya koneksinya normal, tidak ada kendala. Tapi kalau misalkan koneksinya bermasalah karena kecepatannya tidak seimbang, itu biasanya warna merah di sini ya. Nah jadi untuk kalian yang memakai layanan IndiHome paket 10 MB, uploadnya cuma 2 MB, saya sarankan tidak lebih dari 1200. Dan yang di laptop saya ini kenapa yang 900 ya, karena setelah saya pakai yang 1200 pun itu terasa sekali ya ada penurunan dari kecepatan uploadnya itu. Karena kalau live streaming kan yang dipakai bukan download ya, tapi upload gitu. Nah jadi yang di bagian ini yang diperhatikan, bagian bitrate-nya berapa. Itu kalau yang misalkan di rumah kalian pakai yang paketnya 40 mega gitu. Nah berarti kalian bisa disetting di 3500 gitu. Itu masih memungkinkan. Lebih dari itu pun lebih lancar gitu ya, jadi tidak ada kendala. Tapi kalau misalkan di rumah kalian IndiHome-nya pakai yang 10 MB, itu kalian wajib disetting. Kalau misalkan mau live streaming ini disetting di 1200 ke bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan mau yang pakai 900 juga nggak apa-apa, tapi semakin kalian mengurangi nilai video bitrate-nya, itu berarti nanti kualitas videonya pun akan sedikit kurang baik intinya gitu. Tapi memang untuk pengaturan video bitrate ini kita terpaksa atur karena harus menyesuaikan dengan kecepatan internet yang ada di rumah kita masing-masing. Kemudian untuk yang ininya itu di standarkan aja, nggak usah dirubah. Nah kemudian audio bitrate-nya ini biasanya kalau misalkan kualitas audio kalian ingin lebih baik, itu kalian bisa setting di 160 atau lebih dari itu gitu ya, atau 128. Itu tergantung kebutuhan kalian. Nah itu kemudian di bagian apa lagi ya, nah advance kalau nggak salah nih. Nah kalau di di advance itu juga nggak ada yang dirubah. Kalau misalkan ini kalian mau rubah proses priority-nya, misalkan di high juga nggak apa-apa, kalau mau normal juga nggak apa-apa sih. Nah mungkin itu saja kalau yang di bagian setting. Kemudian di bagian science, dan ini ada science kan. Nah jadi kenapa saya di sini membuat science-nya banyak? Ada live game, musik,
Kemudian ada PlayStation 1, record konten, web broadcast SMK gitu. Kenapa ada yang seperti jadi ini adalah salah satu stylenya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita hanya punya satu sign, itu nanti kita akan kesulitan ataupun akan sedikit ribet gitu ya, harus mengatur-atur ulang pada saat kita misalkan kemarin kita udah live streaming, kemudian sekarang kita mau membuat konten, itu kan sign-nya harus menyesuaikan. Oke, misalkan mau beli apa lah terserah itu mah ya. Oke, nah ini muncul kan, sudah ada. Nah di sini ada tandanya naik turun, itu berarti sudah terekam gitu. Nah kalau misalkan ada suaranya itu mengulang-ulang, looping gitu ya, kayak echo gitu. Nah itu kalian cek aja di sini, mati-matikan dulu ini gambar icon speakernya, nanti dicoba satu persatu gitu. Dan biasanya kalau di OBS laptop saya ini yang diaktifkan cuman audio output aja satu gitu, nggak ada yang lain. Nah seperti ini. Kalau misalkan mau ngasih apa teks juga, ini klik aja ini teks misalkan apa judulnya terserah. Nah misalkan kita buat nama kita Restu Febriana, nah gitu ya. Oke, kita buat ini di bawah lah ya, kita perkecil dulu. Nah ini misalkan di sini, buat nama kita, atau misalkan di tengah ya. Nah ini nanti akan muncul di layar ya, di layar OBS akan selalu muncul. Kemudian kita mau wajah kita tampil ya di layar OBS ini. Kita pilih video capture device, klik OK. Kemudian nanti kita sesuaikan mau yang pakai webcam yang mana, terserah gitu ya. Nah ini gelap ya, nggak kelihatan. Kemudian oh ya ini belum aktif ya, bentar. Yang mana? Oh yang ini, bentar ya. Yang ini belum, mana? Video, nah ini video. Nah kelihatan ya, kelihatan wajah kita di sini. Kita mau geser-geser di mana, di sini atau di mana lah, misalnya sini. Oke, nah kelihatan. Oke, maaf ya teman-teman, jadi video webcamnya ini kan yang murah gitu ya, yang biasa, jadi kualitasnya nggak begitu bagus ya, ya biasa aja lah gitu, standar. Oke, ini tampilan untuk menampilkan webcam. Webcam sudah, teks sudah, audio sudah, display capture sudah. Nah mungkin apalagi ya, kalau mau sambil style musik juga bisa, ini media source. Nah kalian ini tinggal browsing aja di mana kalian nyimpan lagunya gitu, itu tinggal di play ya. Nah ini ada icon mata juga, ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan source-nya. Kalau misalkan webcam kita mau menonaktifkan, kita tinggal klik aja yang ada apa, icon mata. Nah nanti langsung hilang gitu ya. Supaya ininya nggak geser-geser, kita kunci lock ya. Nah seperti itu. Jadi untuk di OBS ini, untuk di video ini hanya untuk cara recordingnya aja gitu ya. Untuk nanti video selanjutnya saya akan terangkan bagaimana caranya untuk live streaming di OBS Studio ini. Nah jadi seperti ini aja. Nah kalau misalkan
audionya kurang menendang gitu ya, audionya kecil, kalian tinggal pilih aja yang ini yang ada tanda gear, kalian pilih yang ini. Nah, kalian bisa naikkan untuk bagian audio outputnya ke 12 atau ke 10, ini boleh disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu ya. Oke, mungkin teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi itu hanya pengaturan dasar ya di OBS Studio untuk kalian yang mau merecord di laptop maupun komputer kalian gitu. Oke, untuk di pertemuan kali ini atau di video kali ini hanya itu saja. Untuk video tentang cara live streaming menggunakan OBS itu kemungkinan di video yang akan datang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.